Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang energi. Saya Nabila Qurratu Ain dengan NPM 202145000371. Saya Safira Lutfianti NPM 2025 Saya Salis Fitria Nurhayati dengan NPM 2025 1450035. Video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga sumber energi konvensional dan terbarukan, dan yang keempat adalah pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Dadah. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, energi sangat penting karena hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Contohnya seperti menyalakan lampu, memasak, menggunakan kendaraan, belajar, hingga memakai handphone dan komputer. Semua kegiatan tersebut membutuhkan energi agar dapat berjalan dengan baik. Energi juga memiliki berbagai bentuk seperti energi listrik, panas, cahaya, dan gerak. Tanpa energi, aktivitas manusia akan terhambat. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Energi memiliki berbagai bentuk yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan manusia. Setiap bentuk energi memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Berikut beberapa bentuk energi. Pertama, energi panas. Contohnya, api kompor dan sinar matahari. Kedua, energi cahaya. Contohnya, lampu dan matahari. Ketiga, energi bunyi. Contohnya, suara speaker, bel sekolah, dan alat musik. Yang keempat, energi gerak. Contohnya, sepeda yang berjalan dan kipas angin yang berputar. Kelima, energi kimia. Contohnya, baterai, makanan, dan bahan bakar kendaraan. Semua bentuk energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu. Energi panas, cahaya, listrik, dan gerak. Berikut beberapa contoh bentuk energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, energi panas. Energi panas adalah energi yang menghasilkan kalor atau panas. Contohnya panas matahari yang dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian. Kedua, energi cahaya. Energi cahaya berasal dari matahari maupun lampu. Cahaya matahari sangat penting bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ketiga, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan modern untuk mengoperasikan berbagai alat elektronik. Dan yang terakhir, energi gerak. Energi gerak dimiliki benda yang bergerak, contohnya kendaraan yang melaju dan air yang mengalir. Sumber energi konvensional. Sumber energi konvensional adalah sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan telah lama digunakan manusia. Energi jenis ini jumlahnya terbatas sehingga dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber konvensional yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara. Penggunaan energi konvensional secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Hari ini Adit dan Mira akan belajar tentang sumber energi tak terbarukan. Energi yang bisa habis kalau dipakai terus. Yuk kita jelajahi satu persatu. Ada 3 yang utama: batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Wow, semuanya dari fosil makhluk hidup purba ya. Itu tambang batu bara? Iya. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang tertimbun jutaan tahun. Warnanya hitam mengkilap. Jadi ini buat listrik ya? Betul, Tapi menghasilkan polusi. batu bara menghasilkan gas rumah kaca. Makanya, bumi bisa semakin panas. Lanjut ke minyak bumi yuk. Ayo, ini penting juga. Ini minyak bumi, dibentuk dari fosil hewan laut purba. Yang terkubur jutaan tahun. Wow, berarti terbentuknya lama banget ya. Mesin raksasa canggih ini namanya anjungan pengeboran. Dia berdiri di tengah laut yang dalam. Tugasnya adalah mengumpulkan minyak bumi yang banyak sekali terkubur di bawah dasar laut.
Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami. Energi ini menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contoh energi terbarukan yaitu diantaranya ada energi matahari, energi air, energi angin, energi panas bumi, energi bioenergi. Pemanfaatan energi terbarukan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sumber energi terbarukan ternyata beragam. Coba tebak apa aja? Energi terbarukan di Indonesia punya banyak sumber ramah lingkungan. Ini dia sumber energi terbarukan menurut RUU EBET dan cara mereka menghasilkan listrik. Pertama, panas bumi. Uap panas dari bumi memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Kedua, angin. Angin menggerakkan turbin lalu diubah jadi listrik lewat generator. Ketiga, matahari. Cahaya matahari diubah jadi listrik melalui panel surya. Keempat, air. Arus sungai dan air terjun memutar turbin hidroelektrik. Kelima, sampah organik. Sampah organik diolah jadi biogas untuk bahan bakar pembangkit listrik. Keenam, limbah pertanian. Limbah pertanian seperti jerami dan limbah kayu dibakar untuk memutar turbin listrik. Ketujuh, kotoran ternak. Kotoran ternak diolah jadi biogas untuk menggerakkan turbin atau genset. Kedelapan, gelombang laut dan suhu air. Gelombang laut bisa menggerakkan turbin. Perbedaan suhu air laut diproses dengan teknologi outage untuk menghasilkan listrik. Jadi, mana sumber energi terbarukan favoritmu? Pemanfaatan dan dampak penggunaan energi. Energi dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam bidang transportasi, energi digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Dalam rumah tangga, energi listrik membantu menjalankan alat elektronik dan penerangan. Selain itu, energi juga digunakan dalam bidang industri dan pertanian untuk menunjang proses produksi. Wah, siang yang cerah ya. Coba lihat ke atas, benda langit apa sih yang membuat bumi kita jadi terang? Betul sekali, itu adalah matahari. Ada yang tahu manfaat matahari bagi kehidupan? Benar, matahari punya banyak manfaat. Membuat bumi jadi terang dan hangat. Sumber vitamin D untuk kulit dan tulang. Membantu tumbuhan membuat makanan. Menghangatkan tubuh dan mengeringkan pakaian. Nah, tahukah kamu, matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Apa itu energi? Energi merupakan kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Wah, kalau begitu, matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata, matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Kok bisa ya? Mungkin selama ini kamu tahu kalau sumber energi di rumah kita berasal dari fosil yang gak ramah lingkungan. Misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi fosil bisa menyebabkan polusi yang merusak lingkungan loh, seperti banjir, kebakaran hutan, dan masalah kesehatan. Sementara, matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Memangnya, gimana sih cara merubah matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, charge handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Terus selama ini, panel surya sudah dipasang di mana saja ya? Ternyata panel surya sudah banyak mulai dipasang di mal, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan kantor. Banyak kan bangunan yang sudah memakai panel surya? Kira-kira kenapa sih kita harus pakai panel surya? Jadi, kalau dibandingkan dengan sumber energi fosil yang bisa mencemari lingkungan, panel surya termasuk sumber energi yang alami dan bersih, ramah lingkungan,
hemat biaya, dan berteknologi tinggi. Yang lebih keren lagi, kamu bisa loh melihat kinerja panel surya hanya dari HP dimanapun kamu berada. Jadi, kamu pilih sumber energi yang kotor atau sumber energi yang baik untuk kita dan lingkungan nih? Tentu pilih sumber energi yang ramah lingkungan kan? Yuk, jaga lingkungan kita dari kerusakan dengan mengajak orang tuamu untuk menggunakan panel surya. Energi sangat membantu kehidupan manusia. Dengan adanya energi, pekerjaan menjadi lebih mudah dan aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat. Energi juga membuat manusia lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan energi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Contohnya polusi udara, pemanasan global, kerusakan alam, dan berkurangnya sumber energi fosil. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi secara bijak dan hemat agar lingkungan tetap terjaga. Energi itu apa ya? Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan berkenalan dengan sesuatu yang hebat. Namanya energi. Energi itu apa ya? Energi adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Anak, lihat, ini adalah sumber energi utama kita, matahari, angin, dan air. Bahkan, sumber energi terbesar kita adalah matahari. Ada juga energi dari angin dan air. Semua membantu kita beraktivitas setiap hari. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu energi? Energi membuat segalanya cerah, Bu Guru. Benar, itu energi cahaya dari matahari. Dan bagaimana dengan ini? Ini bergerak. Itu energi gerak. Tepat sekali. Dengarkan baik-baik sekarang. Wah, itu energi suara. Lihat. Lihat. Energi ada di sekitar kita. Hai teman-teman. Tahukah kamu, energi ada di sekitar kita? Ya, tanpa energi kita gak bisa ngapa-ngapain. Wah. Matahari memberi kita energi cahaya dan panas. Itu bentuk yang pertama. Itu sebabnya tumbuhan bisa tumbuh dan kita bisa merasakan kehangatannya. Dan ini disebut energi listrik. Itu membuat lampu menyala dan peralatan bekerja. Bola ini bergerak karena energi gerak. Betul sekali, energi membuat benda bergerak. Energi panas dapat membuat air mendidih atau memasak makanan di dapur. Dengarkan ini. Energi suara juga merupakan bentuk energi. Itu membuat kita bisa mendengarkan musik. Asyik. Energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak pernah hilang. Mari kita hemat energi dan lindungi bumi kita. Wah, pagi ini cerah sekali. Ayo kita cari sumber energi di desa kita. Lihat, matahari memberikan cahaya dan panas. Itu juga energi. Dan air sungai bisa memutar turbin untuk listrik.
Pompa air itu menggunakan energi listrik dari bahan bakar kan? Wah, satu energi bisa berubah menjadi banyak bentuk. Sama seperti Raffi. Kayuhannya menciptakan energi gerak dan lampunya menyala. Semua energi benar-benar berasal dari alam. Itulah mengapa kita harus menggunakannya dengan bijak agar bumi tidak lelah. Mari kita hemat energi dan lindungi alam kita. Selanjutnya kesimpulan. Energi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Energi digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti menyalakan lampu, memasak, dan menggerakkan kendaraan. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi panas, cahaya, listrik, dan gerak. Selain itu, sumber energi dibagi menjadi energi konvensional dan energi terbarukan. Agar kehidupan tetap berjalan dengan baik tanpa merusak lingkungan, kita harus memanfaatkan energi dengan bijak. Penggunaan energi terbarukan juga perlu ditingkatkan supaya kehidupan di masa depan menjadi lebih baik dan berkelanjutan.